Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students. How are you today? Sabahul khair. Kaifa halukum? Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Anak-anak, kembali lagi bersama Pak Anwar. Insyaallah pagi ini kita akan belajar mata pelajaran akidah akhlak. Temanya yaitu tentang akhlak tercela. Anak-anak yang soleh dan soleha, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Anak-anak yang soleh dan soleha, akhlak tercela hidup kotor. Tema tersebut sebelumnya kalian udah tahu belum nak? Apa itu akhlak? Dan terbagi berapa itu akhlak? Akhlak terbagi menjadi dua. Yang pertama ada akhlak mahmudah, yaitu akhlak yang baik, akhlak yang bagus, perkataan yang baik, tingkah laku yang baik. Nah, yang kedua ada akhlak mazmumah, yaitu akhlak yang tercela, akhlak yang jelek, akhlak yang tidak harus diikuti oleh kita. Hidup kotor yaitu akhlak tercela yang harus dihindari oleh manusia supaya kita disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak, Anwar akan memberikan contoh hidup kotor pada diri sendiri. Yang pertama, badan kotor karena tidak pernah mandi, atau mungkin sekalinya mandi tapi tidak pernah menggunakan sabun, sehingga banyak kuman-kuman yang masih menempel. Akhirnya badannya tetap menjadi kotor atau tidak bersih. Yang kedua, mau tidur, dia tidak pernah mencuci kakinya, sehingga langsung lari ke tempat tidur, yang diakibatkan nantinya badan, kaki, dan semuanya akan menjadi gatal-gatal. Yang ketiga, mau makan tidak cuci tangan, sehingga ketika ada makanan dia langsung menyantap makanannya dan tidak memikirkan tangannya bersih atau tidak, sehingga yang ditimbulkan banyak kuman-kuman yang masuk ke dalam anggota tubuh tersebut, sehingga menyebabkan terjadinya penyakit. Anak-anak, yang terakhir, pakaian kotor karena jarang dicuci. Pakaian kotor selalu ditumpuk, tidak pernah dicuci. Seharusnya ketika ada pakaian kotor, segera untuk dicuci. Karena kenapa? Karena bisa menyebabkan pakaian kotor itu menjadi penyakit. Nah, sekarang tempat kotor atau lingkungan kumuh. Contohnya satu, sampah berantakan di mana-mana. Kemudian yang kedua, air got tidak mengalir karena banyak sampah yang bertumpukan. Kemudian yang ketiga, banyak air kotor yang mengenang karena banyak orang yang buang sampah sembarangan. Kemudian yang keempat, kotor atau lingkungan kumuh, tembok atau dinding penuh dengan coretan yang tidak pantas dilakukan sehingga kotor. Nah, anak-anak, yang C, akibat hidup kotor. Akibat hidup kotor maka akan merugikan lingkungan kita juga. Mana yang akan mengakibatkan kerugian? Yang pertama, dapat mendatangkan berbagai macam penyakit. Kemudian yang kedua, dapat mendatangkan banjir karena membuang sampah sembarangan. Yang ketiga, pemandangan yang tidak enak dilihat mata. Mungkin banyak sampah yang berserakan, tidak pernah hidup bersih. Dan yang keempat, banyak lalat
dan nyamuk di sekitarnya. Ih, jorok sekali. Oleh karena itu, maka kita harus bisa mencegah supaya tidak terjadi hidup kotor. Anak yang terakhir, D, cara menghindari hidup kotor. Kita semuanya tidak ingin hidup kita kotor, lingkungan kita kotor, dan semuanya menjadi kotor. Kita harus menjaganya supaya kita menjadi hidup yang sehat. Amin. Untuk yang pertama, yaitu buanglah sampah pada tempatnya supaya tidak mengurangi banjir, supaya lingkungan bersih, tidak berceceran dengan sampah, maka buanglah pada tempatnya. Untuk yang kedua, supaya hidup kita sehat, mandi sekurang-kurangnya 2 kali sehari supaya tidak ada kumannya. Dan ingat, kalau mandi harus menggunakan sabun biar wangi, biar bersih badan kita. Untuk yang ketiga, jangan mencoret-coret tembok atau dinding. Karena kenapa? Karena kalau tembok terdapat tulisan atau coretan yang lain, maka tidak terlihat indah dipandang oleh mata. Dan yang terakhir, yang keempat, peliharalah kebersihan di luar kelas. Dengan cara apa? Bisa dengan cara membersihkan kalau misalkan ada sampah, kalau misalkan ada tanaman dengan menyiraminya, supaya lingkungan di luar kelas terlihat bersih, rapi, dan indah. Bagi anak-anak yang soleh dan solehah, alhamdulillah pembelajaran dari awal sampai akhir telah kita laksanakan. Mudah-mudahan pagi ini pembelajaran akidah akhlak dengan sifat tercela, akhlak tercela, mudah-mudahan kita tidak termasuk dan jangan sampai mengikutinya. Mudah-mudahan pembelajaran ini bermanfaat. Jangan lupa untuk mengerjakan sholat 5 waktu, jaga kesehatan, dan juga belajar. Untuk tugasnya itu anak-anak mengerjakan latihan di buku paket Akidah halaman 71 sampai 73. Tetap semangat anak-anak kelas 1. Sampai bertemu lagi kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.